Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini mencuat berita bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN akan segera direvisi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa urgensinya? Apakah revisi ini berdampak untuk kesejahteraan para ASN? Juga beredar isu yang sangat kuat bahwa pengangkatan sekda dan kepala dinas kabupaten kota provinsi akan dilakukan oleh pusat. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan dari Komisi 2 DPR RI yang baru-baru ini disampaikan. Komisi 2 mendapatkan penugasan dari Badan Legislasi DPR untuk membahas RUU ASN. Sampai dengan detik ini, RUU ASN itu sebagaimana tahapannya kami mintakan dulu ke Badan Keahlian DPR untuk dilakukan dua hal. Satu, adanya kajian yang mendalam secara akademik, yang nanti outputnya adalah naskah akademik terkait dengan RUU ASN. Yang kedua, kami juga meminta kepada BKD DPR untuk kemudian melakukan hearing dengan sebanyak mungkin pakar untuk memastikan bahwa naskah akademik itu memenuhi apa yang kita sebut dengan meaningful participation, agar nanti dalam proses formilnya ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena kita belum membicarakan daftar inventarisir masalah, itu memang salah satu masalah. Kenapa masalah itu muncul? Karena dua hal. Satu, kita kan kemarin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada. Kita menemukan banyak sekali ketidaknetralan ASN, terutama dalam pilkada kita. Kenapa? Karena ASN di daerah, terutama eselon 2, para kepala dinas, sekda, di satu sisi dituntut untuk netral, di sisi yang lain mereka harus dalam tanda kutip menunjukkan loyalitasnya kepada para kepala daerah. Nah, pada posisi ini terjadilah ketidaknetralan. Itu satu. Yang kedua, meritokrasi sistem di pemerintahan daerah terutama itu jomplang antara satu daerah dengan daerah yang lain, terlebih kalau dibandingkan dengan kementerian lembaga. Nah, karena dua hal inilah kemudian ada pikiran untuk menarik pengangkatan, pemberhentian termasuk mutasi eselon 2 ke atas itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan hal ini menurut pandangan kami tidak salah, karena dalam ketentuan konstitusi kekuasaan tertinggi terkait dengan pemerintahan itu ada di tangan presiden, dan dalam konteks aparatur negara, presiden kemudian bisa melakukan kekuasaan itu termasuk melakukan mutasi, promosi, dan seterusnya. Forum legislasi akan membahas RUU ASN menjadi harapan untuk kesejahteraan ASN. Forum ini diikuti oleh wartawan parlemen dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten tentunya. Guna membahas tema tersebut, penanggung jawab Forum Legislasi, Saudara Erwin, menugaskan kami, Zulfasli, untuk memandu jalannya diskusi. Untuk itu, telah hadir bersama kita 3 narasumber, 2 offline dan 1 online. Pertama, Pak Zulfikar. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang kedua, sebelah kanan saya, Pak Firman Subagio. Beliau sebetulnya luar biasa ini. Di Golkar itu memang betul-betul andalan ini untuk semua urusan RUU. Itu udah cacatan kita itu. Nggak ada sebuah RUU yang tanpa kehadiran Pak Firman di situ. Dan terakhir kita baru tahu rupanya Pak Firman ini Bupati Pati loh, di Jabodetabek. Ketua Umum Perantau Pati Jawa Tengah di DKI Jakarta, Jakarta Raya. Luar biasa. Yang ketiga nanti melalui online Pak Agus Pramusinto. Beliau adalah Guru Besar Administrasi Publik Visipol UGM. Sebelumnya juga mantan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang belum ada
perkembangannya Pak Ketua Badan Keahlian nih, Kepala Badan Keahlian, Pak Innocentius Samsul. Kita masih berharap beliau hadir di forum. Untuk mempersingkat waktu, kita silakan Pak Zul dulu ya. Monggo Pak Zul, maksimal 7 menit ya. Terima kasih Bang Moderator, Bang Zulkifli ya. Zulfasli, Bang Zulfasli. Pak Firman Subagio, izin saya duluan. Teman-teman jurnalis yang berbahagia, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Firman yang anggota Balek. Yang jelas untuk Prolegnas 2024-2029, DPR ada memutuskan perubahan Undang-Undang ASN. Dan itu yang menginisiasi Komisi 2. Ya. Seperti kita ketahui, Undang-Undang ASN ini sudah pernah berubah. Dulu Undang-Undang 5/2014, Undang-Undang ASN, di undang-undang itu memastikan bahwa yang mengelola ASN di Indonesia ini ada empat pihak lah ya. Regulator itu PAN-RB, lalu manajemennya BKN, diklatnya untuk meningkatkan kapasitas tulan, lalu yang mengawasi agar terjadi meritokrasi dalam rangka reformasi birokrasi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi ASN ya. Kemudian di sana juga dalam Undang-Undang 5/2014 itu dikenal 2 kategori ASN. Yang satu PNS, yang kedua P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang 20 2023. Yang dirubah itu menyediakan Komisi Aparatur Sipil Negara, jadi fungsi dan peran KSN diberikan kepada regulator Kementerian PAN-RB dan kepada manajemen ASN yaitu BKN. Lalu soal kategori ASN tetap PNS dan P3K, namun dengan hak dan kewajiban yang hampir sama. Nah, kalau di Undang-Undang 5/2014 itu ada berbeda antara hak dan kewajiban PNS dan P3K. Misalnya kalau PNS itu dapat pensiun, dan P3K nggak dapat pensiun. Nah sekarang dengan Undang-Undang 20 2023 itu karena hampir sama, maka hak dan kewajiban PNS dan P3K itu P3K juga dapat pensiun, tidak hanya PNS. Lalu yang menarik juga dari perubahan itu adalah undang-undang tersebut memastikan bahwa ke depan di semua KL, di instansi baik pusat maupun daerah, tidak boleh ada lagi kategori di luar PNS dan P3K. Ya kan? Dulu kan kita kenal honorer gitu ya, atau sebutan lain begitu ya. Nah dengan Undang-Undang 20 2023 perubahan pertama itu mulai undang-undang itu dihadirkan, mulai Desember 2024 tidak boleh ada lagi tenaga non-ASN atau sebutan lain yang direkrut tanpa sepersetujuan pejabat pembina kepegawaian, atau tidak boleh ada lagi lah begitu ya. Yang harus ada itu adalah hanya kategori PNS dan P3K.
Gitu. Bahkan di Komisi 2 waktu rapat-rapat untuk mengimplementasikan undang-undang ini, kita minta kalau ada pejabat pembina kepegawaian bagi pusat maupun daerah yang merekrut tenaga non ASN atau sebutan lain, itu harus dikasih sanksi. Sanksi. Nah, karena apa namanya? Dalam prolegnas tadi saya bilang akan ada lagi perubahan undang-undang ASN dan yang menginisiasi adalah DPR, khususnya Komisi 2, kita oleh Balek memang diminta untuk tahun ini merubah undang-undang ASN dalam arti perubahan undang-undang ASN itu perubahan kedua masuk dalam prolegnas 2025, jadi prolegnas prioritas. Nah, setelah kita bicara sama Badan Keahlian DPR RI, Komisi 2, ya kan, barulah kita mendapatkan kepastian informasi apa yang mau dirubah lagi dari Undang-Undang ASN ini. Setelah mengalami perubahan pertama dengan hadirnya Undang-Undang 20/2003 tentang ASN. Ternyata, gitu, ini kepala BKD-nya nggak hadir ya. Perubahan tersebut lebih menyangkut norma yang terkait dengan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan ASN ya, terutama ASN yang di struktural ya, yang menjabat eselon 2 di tingkat daerah, baik itu sebagai pimpinan tinggi Pratama maupun pimpinan tinggi Madya, tapi lebih banyak pimpinan tinggi Pratama. Yang di undang-undang sebelumnya itu ada pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian mereka kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi dan daerah, ya kan, terutama di daerah. Nah, perubahan kedua ini akan mengusulkan, ya kan, kewenangan itu dikembalikan kepada pemerintah pusat, di presiden lah, di tangan presiden. Nah, kita waktu itu setelah mendengar penjelasan dari Badan Keahlian DPR RI, meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan public hearing kembali, kajian kembali, ya kan, tentang perubahan ini supaya kita mendapatkan dasar yang sungguh sangat kuat, baik dari sisi filosofis, sisi yuridis maupun sosiologis, kenapa kita harus merubah kembali Undang-Undang ASN, termasuk kenapa perubahannya seperti itu, atau arah perubahannya akan menuju ke sana. Gitu. Sebab kita melihat, ya, kalau memang klausul itu yang mau kita dorong dalam perubahan Undang-Undang ASN ini, kita harus menyikapinya dengan dengan lebih bijaksana, ya, sebab itu seperti itu tak ubahnya, bukan seperti ya, itu tidak ubahnya, kami Komisi 2 itu berpikir itu tak ubahnya kita ingin melakukan resentralisasi atau sentralisasi gitu. Sementara Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar NRI
1945 tahun 1945 tegas menyatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan di pasal 18 atau di pasal 2 itu jelas ya, negara kesatuan pasal 18 pertama ya. Dan desentralisasi itu kan mengakibatkan hadirnya semangat otonomi, dan di pasal 18 itu juga otonomi itu harus dilaksanakan seluas-luasnya. Nah, kalau memang arah perubahan undang-undang ASN itu menuju ke sana, apakah, nah Komisi 2 berpikir, apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga pada saat itu kita, tadi saya bilang, meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian, melakukan public hearing, melakukan konsultasi publik kembali dengan seluruh stakeholder, baik itu praktisi, akademisi maupun profesional, untuk mendapatkan dasar yang lebih kuat dari sisi filosofis, yuridis maupun sosiologis tentang isu ini. Ya, gitu. Jadi baru sampai di situ teman-teman. Perubahan undang-undang ASN itu belum sampai dibawa ke tingkat panja, lalu panja nanti akan menyempurnakan dengan mengundang stakeholder lagi, apalagi sampai ke balik, belum. Jadi baru pembicaraan awal Badan Keahlian DPR dengan Komisi 2, dan Komisi 2 dengan kejadian seperti itu, dengan substansi seperti itu, meminta Badan Keahlian DPR RI untuk kembali melakukan kajian dan bertemu dengan berbagai stakeholder, terutama akademisi, profesional, dan pakar. Jadi selebihnya belum ada. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menginformasikan sekaligus menjawab keingintahuan teman-teman jurnalis. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Zul yang sudah menerangkan sejelas-jelasnya kepada kita di mana posisi RUU ASN ini saat ini. Pak Firman sebagai orang yang sebagai institusi yang meminta ke Komisi 2 ya untuk RUU ASN ini, kita silakan untuk mengajukan terangnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, Pak Jul selaku Wakil Ketua Komisi 2 yang saya hormati, sahabat-sahabat saya dari media, dan yang saya banggakan pertama-tama masih dalam suasana Lebaran, karena ini bulan Syawal. Saya pribadi menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kalau ada tutur kata yang salah selama setahun ini kita bergumul dan berdialog dengan teman-teman. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dalam kerjasamanya. Pertama, sebetulnya ini sudah selesai diskusi ini, karena Yul tadi sudah menyampaikan gamblang dan lebar. Namun perlu kami sampaikan sebagai pencerahan dan pengkayaan kepada publik bahwa pertama, revisi undang-undang ASN ini memang sudah prosesnya itu sudah luar biasa, karena saya pernah duduk di Komisi 2 juga beberapa waktu yang lalu, dan kemudian dibalik memang sudah dinamikanya luar biasa, mulai hiruk pikuknya honorer ketika itu dan panjang mengenai ASN tarik menariknya, karena ASN ini rupa-rupanya masih menjadi daya tarik untuk kepentingan politik rupa-rupanya, kira-kira seperti itu. Namun perlu kami sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang diikuti dalam tata cara penyusunan undang-undang, bahwa revisi itu harus didasari daripada apakah undang-undang ini sudah masuk prolegnas atau belum. Nah,
Setelah kami cek, ternyata ASN ini memang sudah masuk dalam daftar prolegnas. Dan daftar prolegnas ini adalah inisiatif daripada Komisi 2. Nah, Komisi 2 ini tentunya Komisi 2 sebelumnya ya Pak Yul ya. Sebelum Pak Yul itu sudah ada usulan-usulan. Namun ketentuan dalam undang-undang ini, dalam ketentuan usulan maupun revisi undang-undang, ada 4 hal penting yang harus menjadi pedoman kita yang diatur dalam Undang-Undang P3. Pertama adalah undang-undang ini harus ada pengusulnya. Kalau tadi di dalam Prolegnas pengusulnya adalah Komisi 2. Dan pengusul ini harus menjelaskan tentang masalah yang terkait urgensi daripada revisi undang-undang ini. Nah, tadi Pak Jul juga sudah menyampaikan urgensinya. Nah, di dalam urgensi ini, pertama harus ada naskah akademisnya dan draft rancangan undang-undang. Kira-kira pasal apa saja yang akan direvisi, dan kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu prinsip. Nah, kalau tadi saya simak dari penjelasan Pak Jul, itu ada ketentuan juga bahwa pertanyaan Pak Jul tadi, apakah kalau direvisi seperti ini tidak bertentangan dengan undang-undang? Ini mesti harus ada klarifikasi pendapat daripada pakar. Saya sepakat untuk itu. Ini sebagai bentuk partisipasi publik supaya DPR ini jangan membuat satu produk undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Ini penting. Terus kemudian ketentuan lainnya adalah sebuah undang-undang ketika akan direvisi harus dapat dilaksanakan. Ini. Oleh karena itu penting ini, jangan sampai kita buat undang-undang ya, atau kemudian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini yang berbahaya, ini yang harus ini. Nah, sedangkan sampai hari ini balik itu belum menerima baik draft rancangan undang-undang sendiri yang akan disampaikan dan termasuk naskah akademisnya. Dari itulah nanti kami hanya akan melakukan harmonisasi. Kita lihat dari aspek filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Ini apakah nanti tingkat urgensinya atau kemudian juga bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Kalau itu bertentangan, maka mesti kita akan minta dikembalikan lagi untuk disempurnakan agar tidak dilakukan GR. Nah, ini pokok-pokok tentang masalah. Namun di dalam masalah revisi ini, saya juga ingin menyampaikan, kalau tadi disinggung bahwa ada kewenangan-kewenangan terhadap rekrutmen ASN ini disentralisasi lagi. Tadi Pak Jul juga menyampaikan bahwa di Undang-Undang Dasar itu kan sudah mendelegasikan ada desentralisasi. Apakah ini tidak akan mengambilkan dan ini akan menganulir ketentuan yang ada di Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini daerah sudah banyak protes tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan daerah yang ditarik ke pusat. Nah, kemudian ada lagi ini ASN akan tarik pusat. Yang saya pikirkan itu adalah kalau semuanya beban itu nanti dilimpahkan kepada presiden, apakah itu menjadi pemikiran kita? Kalau sampai semua, sampai ASN pun itu ada presiden, saya melihat apakah presiden punya waktu untuk itu? Pada presiden memikirkan skala yang lebih besar, rencana strategi pembangunan 5 tahun, menghadapi globalisasi ekonomi yang sedemikian rupa dahsyatnya, kita menghadapi Trump aja udah kedodoran, belum nanti bagaimana perang urat-syarat antara Rusia dengan Ukraina, kemudian China dengan Amerika. Ini pun geopolitik, geoekonomi kita sudah luar biasa. Itu pun kita sudah kedodoran. Apalagi kalau sampai presiden harus mengangkat, memberhentikan, memindahkan ASN itu melalui mekanisme presiden. Ini saya rasa ini harus rasional hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus melihat posisi ini. Yang perlu kami soroti dalam undang-undang ini adalah justru malah bagaimana sistem rekrutmen ASN ini perlu ditegakkan. Jangan sampai ASN ini menjadi transaksional. Ya, ini yang terjadi itu sekarang ini di beberapa daerah itu, contoh yang udah banyak bupati dan kepala daerahnya itu menjadi tersangka adalah rekrutmen ASN itu ditransaksikan. Walaupun mekanisme katakanlah ada yang menggunakan metodologi tender, tapi tender juga diatur juga ternyata, karena teknologi kan dikendalikan oleh manusia. Nah, kemudian bagaimana alih jabatan ke instansi satu dengan yang lain juga di daerah tidak menjadi transaksional. Ini yang penting.
Justru inilah spirit semangat terhadap masa pemberantasan korupsi, bukan mengembalikan kewenangan itu ke pusat. Kalau ke pusat berarti ini akan kembali lagi kepada sentralisasi. Nah, kalau sentralisasi ini akan juga bertentangan dengan spirit semangat pada reformasi. Nah, ini yang juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, oleh karena itu posisi-posisi ini kami sepakat revisi itu mungkin perlu dilakukan, tapi untuk substansi-substansi yang betul-betul menegakkan sistem hukum kita dan kemudian juga bisa meminimais terhadap masalah tindak pidana korupsi. Ini sudah muncul di berbagai lapisan tentang masalah tenaga honorer. Tenaga honorer itu kemarin perjuangan dari beberapa tahun yang lalu, prosesnya panjang Pak Yul. Di 2009 saya pimpinan Komisi 4 itu sudah memperjuangkan honorer, kemudian realisasinya baru 2 tahun yang lalu. Itu prosesnya panjang. Nah, kalau seperti ini nanti load-nya dibebankan kepada presiden, apakah presiden punya waktu untuk bahkan saya khawatir malah kecolongan kita terjadi hal-hal yang tidak produktif karena mungkin presiden tidak ada waktu lagi untuk melihat mungkin dari skala persyaratan dan sebagainya. Nah, ini kembali kepada tim presiden. Nah, oleh karena itu posisi hari ini kami balik belum mendapatkan informasi sama sekali tentang masalah ini karena Pak Jul sendiri juga masih sedang melakukan kajian-kajian bersama BKD dan tentunya kami akan menunggu kira-kira kapan dan apa substansi atau pasal-pasal yang dirubah karena ketentuan undang-undang itu begini. Kalau yang dirubah itu melebihi 50% berarti ini membuat undang-undang baru. Kalau kurang 5% itu revisi. Nah, kalau direvisi ini apa saja yang direvisi? Kalau direvisi tingkat urgensinya seperti apa? Kalau yang direvisi bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dasar, ya tentunya nanti akan kita kembalikan karena kita tidak menginginkan semua undang-undang yang dihasilkan DPR ini dilakukan JR akhirnya undang-undang itu mubazir, mudah bayar membuang biaya, energi dan sebagainya akhirnya undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Jadi sampai hari ini kita masih menunggu dan harapan kami Pak Jul masih bisa meluruskan, menyempurnakan karena ini adalah menjadi domainnya Komisi 2. Kalau ini memang nanti ini sudah betul-betul sesuai dengan harapan dan harapan saya Pak Jul mungkin juga perlu Pak Jul dari Komisi 2 karena mitra kerjanya tidak hanya minta pendapat daripada Kemendagri. Karena Kemendagri kan komponen daripada Presiden. Yang perlu diberi pendapat adalah Asosiasi Bupati Kepala Daerah. Bagaimana kalau ini ditarik ke pusat, bagaimana problem yang terjadi di daerah. Ini penting. Ini bentuk daripada negara kesatuan Republik Indonesia tidak terdiri daripada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Ini Pak Jul harus bisa mengundang mereka untuk diminta pendapat. Jangan sampai nanti daerah itu merasa merasa tidak dilibatkan. Nah, oleh karena itu nanti dari balik, kalau ini sudah masuk, kami juga akan mengadakan rujuk untuk sosialisasi ke daerah agar bisa mentelaah dan berikan masukan untuk penyempurnaan daripada revisi undang-undang ini. Jadi ini supaya komprehensif dan kemudian kalau diperlukan balik juga akan mengundang untuk para narasumber yang lebih berkompeten untuk memberikan masukan pendapat tentang revisi undang-undang dan tingkat urgensinya. Karena sampai sekarang ini kita belum bisa menilai tentang urgensinya karena belum tahu pasal-pasal mana yang akan dirubah. Tapi kalau saya dengar tadi ini baru cuitan di luar bahwa ini akan ditarik ke pusat semua kewenangan akan diserahkan kepada presiden untuk mutasi jabatan, untuk pengangkatan. Ini saya khawatir kalau itu terjadi load atau beban presiden semakin berat dan yang saya khawatir nanti transaksionalnya itu malah berpindah dari daerah ke pusat. Ini yang saya khawatir. Jadi ini yang sementara dapat kami jelaskan. Kita semua harus bersabar menunggu. Namun diskusi ini tidak hanya sampai di sini. Bisa kita lanjutkan nanti kalau sudah ada materi yang bisa kita diskusikan lebih lanjut dan harapan kami diskusi ini kalau bisa nanti mengundang juga pakar-pakar yang berkompeten supaya itu menjadi masukan yang objektif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Sudah terang benderang posisi RUU ASN ini di Komisi 2 dan di Balik seperti apa.
saya nggak perlu ulangi lagi. Yang ketiga kita akan minta penjelasan dari Profesor Agus Pramusinto. Ya. Silakan Prof, maksimal 10 menit. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jul, Pak Firman Subagio, dan Pak Jul Fazli, dan teman-teman media. Untuk poin saja bahwa pertama, apapun perubahan undang-undang, itu harus ada kajian akademik dan berbasis bukti. Yang selama ini memang saya tidak melihat itu, terutama dalam proses revisi Undang-Undang 5 2014 ke nomor 20 tahun 2023. Saya melihat tidak ada kajian yang serius, kemudian prosesnya tertutup, waktu itu diskusi publik ke berbagai perguruan tinggi, naskah pun tidak diberi. Sehingga teman-teman universitas itu juga bingung apa yang mau dibicarakan. Dan ketika mengkritisi kemudian berbeda malah dimarah-marahi oleh anggota Dewan. Itu jelas. Saya terus terang saja. Saya dapat laporan dari berbagai kampus. Kemudian kalau menggunakan logika sebelumnya, saya kira Undang-Undang 5 2014 itu jelas ada kajian mendalam, naskah akademiknya jelas, dan waktu itu adalah inisiatif DPR. Dengan cara berpikir seperti itu, maka logikanya kalau mau revisi, maka kembali saja ke Undang-Undang 2014, nomor 5 2014. Karena memang itu sudah dikaji mendalam, dan itu menjadi fondamen perbaikan manajemen ASN yang luar biasa. Saya tidak punya kepentingan, saya ingin bisa diketua ASN lagi, tidak. Saya sudah kembali ke kampus, nyaman, dan silahkan nanti kalau kembali ada KSN, silahkan dipilih orang yang tepat. Dan sekarang ketika tidak ada Undang-Undang 2014 dan diganti menjadi 2023, sistem merit menjadi banyak pertanyaan. Karena kemudian kemarin pergantian pejabat di kementerian itu tidak ada proses yang jelas. Kayaknya cuma tunjuk sana, tunjuk sini, pura-pura ada wawancara, kemudian dipilih. Itu saya dengar banyak. Banyak pergantian pejabat yang menurut saya juga belum memenuhi syarat untuk diganti, tiba-tiba diganti. Ada di beberapa kementerian. Kemudian pelanggaran netralitas juga banyak, tapi sayangnya juga penanganan tidak jelas. Kalau dulu ada laporan dari Bawaslu, kami proses di KSN, kemudian kita tentukan pelanggarannya level apa. Rendah, sedang, atau tinggi, kemudian kita serahkan ke PPK untuk memberikan sanksi. Tapi sekarang dari BKN dapat aduan dari Bawaslu, langsung dikirim ke PPK untuk memeriksa sendiri. Bayangkan PPK yang juga mungkin punya kepentingan untuk memobilisasi, dan yang dimobilisasi kemudian melanggar netralitas, kok disuruh memeriksa lagi. Jadi nggak masuk akal. Pasti kalau itu pelanggaran karena perintah bupatinya, ya pasti tidak akan diproses. Sehingga itu terjadi banyak penanganan yang saya kira perlu ditanyakan. Kemudian juga fenomena TNI Polri yang masuk sampai JPT Pratama. Ini perlu dicek, benar enggak? Yang sebetulnya dalam Undang-Undang 5 2014 itu hanya pada level JPT Madya. Itu pun juga harus ada izin dari Presiden. Tapi sekarang kayaknya masuk pada JPT Pratama. Kalau kemudian nanti juga JPT Pratama boleh diisi oleh non-ASN, kita bisa membayangkan pasca pilkada itu akan terjadi perubahan atau tsunami mutasi yang nanti pengisiannya akan diisi oleh mungkin tim sukses yang tidak harus ASN. Kemudian kemarin saya juga dengar penggantian di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara. Perlu dicek kira-kira penggantiannya sesuai aturan atau enggak, karena saya juga sudah tidak punya kewenangan lagi. Saya sudah orang kampus jadi enggak tahu, tapi beritanya itu heboh bahwa terjadi penggantian besar-besaran. Apakah itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Yang berikutnya adalah ketika
tidak ada KSN, lantas siapa yang mengawasi dan melindungi ASN? Apakah BKN kemudian juga bisa bekerja secara benar? Karena mereka bukan lembaga independen. Sejak awal saya mendengar bahwa di BKN mereka khawatir atau tidak cukup berani berhadapan dengan bupati, apalagi dengan gubernur, apalagi dengan menteri. Mereka mengatakan kami hanya eselon 1. Nah, kami di KSN, lembaga non-struktural dan independen, kami terdiri atas 7 komisioner yang kalau saya ditekan sendiri, saya katakan bahwa masih ada 6 komisioner yang lain. Jadi saya cukup confident untuk menolak ketika itu tidak sesuai aturan. Tetapi ketika itu diserahkan pada BKN atau Kemenpan, kira-kira efektivitasnya seperti apa? Dan ini sudah terjadi banyak keluhan teman-teman ASN, kemudian tidak punya cantolan kepada siapa mereka memperoleh perlindungan. Kemudian pasca pilkada kira-kira seperti apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi Mendagri mengatakan bahwa setelah kepala daerah dilantik, silahkan untuk mengganti. Karena mereka perlu orang-orang yang satu chemistry. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi akan terjadi penggantian tanpa prosedur yang benar. Dan aturan yang ada itu masih melarang bahwa kalau belum 2 tahun tidak boleh dimutasi. Juga tidak boleh ada pencopotan ketika tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran harus ada pemeriksaan. Kalau dinilai dari kinerjanya harus ada evaluasi. Nah, semua itu harus dipenuhi. Kalau tidak, maka bangunan sistem merit yang kita sudah tata sejak 2014 itu akan menjadi hancur kembali. Kemudian ada isu kemarin bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul juga, JPT Pratama akan ditarik ke pusat. Itu tidak menyelesaikan apapun. Ini kan soal pelanggaran netralitas. Yang nakal itu kan PPK, bukan ASN-nya. Yang bermasalah itu PPK-nya. Ketika dia menjadi pegawai pusat, nggak ada PPK juga masih bisa main-main, misalnya. Yang dikejar itu kan bukan suaranya ASN itu sendiri, apakah dia suruh milih partai warna kuning, biru, dan sebagainya. Tetapi resources yang ada di situ. Misalnya Kepala Dinas Pertanian akan diarahkan untuk mengalokasikan anggaran di daerah-daerah yang mungkin petaninya di situ menjadi konstituen. Maka ketika itu ditarik di pusat pun tidak punya pengaruh apa-apa. Bupati juga masih akan mengarahkan untuk kepentingan mobilisasi politik. Jadi di sini tidak menyelesaikan persoalan pelanggaran netralitas. Yang penting adalah apakah ketika kepala daerah itu memobilisasi ASN, itu ada sanksi yang serius atau enggak? Kalau tidak ada, maka yang akan jadi korban terus-menerus adalah para ASN. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Sudah capek-capek kita merubah undang-undang, tetapi hanya mengeluarkan biaya, mengeluarkan energi, tetapi tidak memberikan makna apapun. Karena itu, saya secara singkat bahwa kalau memang mau revisi, kembalikan ke konsep sebelum 13 September. Ketika ada isu 13 September 2023 adalah rencana pembubaran KSN. Sebelumnya adalah penguatan KSN dengan penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan anggaran, dan juga penguatan keputusan bukan sekedar rekomendasi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup problematik ya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Cuman sebelum itu Pak Firman ada yang tertinggal sedikit nih. Silahkan dijemput Pak Firman. Ini mumpung ya. Jadi Prof tadi menyampaikan juga menyinggung, dan ini saya langsung pertajam dikit lah biar agak seru-seru dikit gitu loh. Pertama memang penertiban terhadap rekrutmen ASN menjadi penting. Akhir-akhir ini ada beberapa kementerian yang merekrut eselon-eselon tertentu
mekanismenya yang tidak sesuai dengan aturan. Ada yang juga dari institusi partai politiknya. Ada yang suami istri menjadi satu dalam satu kementerian dan satu lembaga. Padahal gajinya cukup besar, 50 juta. Ini. Ya, atau kemudian juga yang terkait rangkap jabatan ASN. ASN ini ketika eselon 1 minta pendapat Prof nanti, saya sudah berpandangan lama, apakah dibenarkan ASN itu merangkap jabatan sebagai komisaris A, komisaris B, komisaris C, bahkan ada ya setingkat menteri, wakil menteri pun merangkap menjadi komisaris di beberapa perusahaan yang komisaris perusahaan itu adalah sebagai mitra kerja. Artinya itu kan akan jadi konflik of interest di situ. Nah, kalau ini kita mau menata negara, harus sekalian ini kita totalitas kita perbaiki kalau kita mau memperbaiki satu sistem. Jadi jangan hanya comotan hanya untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang harus ditertibkan. Oleh karena itu, kalau tadi ada Dirjen A merangkap jabatan di posisi ya mitra kerja atau di anak perusahaan atau di perusahaan yang menjadi stakeholdernya dari Kementerian Bagat, kan ada konflik of interest di situ. Sebagai regulator menangkap komisaris yang menjadi mitra kerjanya. Hal-hal seperti ini perlu, pandangan saya, perlu penertiban. Kalau kita mau menata secara serius, ini mumpung ada kesempatan, ayo kita tata sama negara ini supaya ke depan itu jauh lebih bersih dan berwibawa. Demikian, Mas. Makasih Pak Firman tambahannya. Tolong teman-teman siapkan pertanyaan dulu. Saya ingin Pak Profesor Agus langsung merespon Pak Firman dulu deh, supaya nanti jangan lupa. Silakan Pak Firman. Ya, saya kira itu juga isu yang selalu saya sampaikan. Rangkap jabatan itu sudah jelas larangan, tapi hanya bertahan sekian, saya kira hanya setahun waktu itu. Ketika Undang-Undang ASN muncul, itu sempat dihentikan jabatan-jabatan komisaris, tetapi setelah itu dihidupkan kembali. Ini juga menjadi, menurut saya sangat zalim. Di satu sisi ada pejabat rangkap jabatan dengan rangkap pendapatan yang luar biasa. Misalnya insentifnya sudah ratusan juta, masih dapat sebagai komisaris, dapat tantiam, sementara kita menyaksikan tenaga honorer guru-guru yang ngajar anak kita hanya terima 300 ribu. Kok bisa nelen gitu? Kok ya bisa kolu? Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Agus. Akhirnya panas-panas dingin juga ya diskusinya ya. Semula kan kita berusaha untuk dingin-dingin, ternyata panas dingin juga barang itu. Silakan teman-teman, saya buka cuma 3 pertanyaan singkat, padat, dan mohon maaf Pak Zul, Pak Firman, habis ini kita diminta oleh MPR ini untuk ke sebuah lokasi. Ya, silakan singkat padat ya. Saya Munib, kedua, Dayat, satu lagi. Oke, Fahri, silakan, saya Munib. Terima kasih Pak Zulfikar, Pak Firman, dan Pak Agus Pramusinto, Profesor. Saya singkat saja ke Pak Zulfikar. Latar belakang munculnya ide revisi Undang-Undang ASN ini. Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Firman Subagio, ada lebih politis. Kalau semua di tangan Presiden, itu kan jelas-jelas politis. Nanti kepala daerah yang tidak satu partai dengan Presiden, apakah dia benar atau salah, apalagi merugikan kadernya di daerah, pasti akan dimutasi, bahkan diberhentikan tanpa prosedur yang benar. Jadi latar belakangnya seperti apa ini? Ini tidak lebih karena alasan politis. Terima kasih. Saya. Boleh, terima kasih Pak. Saya John Utaferi dari Suara Investor. Maksud saya begini Pak, mungkin agak mirip-mirip juga pertanyaan saya. Antara profesionalisme dengan politik itu kan jauh berbeda Pak. Kalau profesionalisme dia bekerja berdasarkan kemampuan dia dan dia mendapat reward atau penghargaan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sementara ke politik itu kepentingan. Saya kira ini bermasalah. Politik itu biasanya 5 tahun Pak, untuk kepala daerah tertentu dia butuh seseorang. Tetapi profesionalisme itu pengabdian kepada negara,
dunia akhirat Pak, ini agak berbeda. Maksud saya begini, saya agak sayangkan kalau memang Pak Tito Karnavian mengatakan bahwa ya perlu ada hubungan chemistry seperti kata Profesor tadi supaya mereka bisa bekerja dengan baik Pak. Kalau ini chemistry Pak, mending keluarga aja angkat Pak, anak, ponakan semua angkat Pak, itu chemistry semua itu Pak, DNA-nya sama Pak. Saya kurang setuju dengan pernyataan itu. Yang kedua, tolong dibuka lagi wacana bahwa ini kewenangan ini taruh di pusat Pak. Karena tiap daerah tuh tiap sebentar berganti orang. Kalau nggak orang berganti nanti wakilnya kadang-kadang nggak sejalan dengan pimpinan. Itu 65% nggak sejalan. Ini bermasalah. Mereka rebutan juga untuk posisi tertentu untuk menempatkan orang-orangnya. Hanya untuk 5 tahun ke depan. Sayang Pak, negara ini kan seumur hidup Pak. Sementara kepentingan mereka hanya untuk 5 tahun. Jadi tolong dipertegas lagi Pak. Bedakan profesionalisme dengan politik Pak. Kapan perlu ya nggak usah unsur politik, hanya merit system yang berlaku. Siapa yang mampu, siapa yang punya kapasitas, integritas, diberi penghargaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengabdian dia. Itu aja Pak kata kuncinya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari dari media Law Justice. Singkat aja Pak. Jadi apa namanya tuh dalam prolegnas prioritas 2025 ini kan RUU ini tuh ASN tuh kan masuk ke dalam salah satu prolegnas prioritas. Pertanyaan saya ini apakah memungkinkan gitu, walaupun tadi masih belum dikebalik, masih di Komisi 2, apakah memungkinkan tahun ini selesai gitu. Terus kalau misalnya targetnya tahun ini selesai, kira-kira kapan targetnya? Itu aja, makasih. Terima kasih. Nama saya dari Cipasang. Kalau misalnya undang-undang atau revisi ini jelas misalnya tidak berguna, apakah bisa secara kesatria misalnya Komisi 2 untuk mencabutnya atau menganulirnya gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kan pejabat eselon dan pertama yang ditarik ke pusat gitu. Ini justru menurut saya akan merugikan gubernur, bupati atau wali kota yang sangat progresif untuk membangun daerahnya. Misalnya seperti kasus Jawa Barat sekarang ini mungkin yang akan bersih-bersih beberapa eselon-eselonnya karena tidak bisa ada chemistry dan tidak ada kerjasama dengan gubernur yang baru, kan itu akan mengganggu gitu misalnya suatu saat nanti kalau misalnya diambil oleh pusat gitu. Itu saja, terima kasih. Ada 4 penanya untuk merespon jawaban pertama Pak Firman aja ya. Nanti terakhir baru Pak Zul. Apa Pak Firman dulu ya, balik ya. Habis itu nanti Profesor yang terakhir Pak Zul. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih karena saya juga harus rapati balik ini. Terima kasih. Kalau ditanya tadi pertama oleh Bung Munif ya, politik itu memang kepentingan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Namun politik kepentingan itu kita harus mengacu kepada rasionalitas. Jangan sampai politik kepentingan itu menghalalkan segala macam cara. Oleh karena itu, saya dalam buku tulisan saya tentang menata partai politik di era demokratisasi, itu pertama adalah tujuan partai politik kan untuk menyejahterakan masyarakat. Itu salah satunya. Nah, oleh karena itu dalam politik kepentingan ini harus arahnya adalah bagaimana supaya menjadi tatanan sosial politik yang lebih baik dan kemudian tatanan pengelolaan daripada kelola pemerintahan yang lebih baik. Itu prinsip dasar. Dan kemudian Bung John tadi yang terkait dengan masalah ASN ya. Saya sepakat bahwa ASN itu kan tidak hanya 5 tahun. Tetapi sepanjang masa. Sedangkan posisi jabatan presiden itu 5 tahun. Nah, kalau itu nanti hanya orientasinya kepentingan politik, maka ini akan berisiko untuk yang selanjutnya. Dan kemudian Bung Yayat dan Getara tadi terakhir pertanyaannya. Oh, mengenai itu tadi ya, komisaris tadi ya. Oh ya, betul. Itu yang saya sampaikan di awal bahwa ini akan mendegradasi daripada kewenangan daerah tadi. Padahal Pak Yu tadi kan menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah sistem pemerintahan desentralisasi. Kalau itu dilakukan, desentralisasi kan kalau dikembalikan sentralisasi bertentangan undang-undang. Artinya tidak boleh.
Saya ingin menggarisbawahi dan menegas bahwa selalu saya sampaikan di mana-mana bahwa Presiden B.J. Habibie Presiden ketika Republik Indonesia selalu menyampaikan dalam pidatonya, ya, sebuah negara dan pemerintah yang berhasil itu bukan karena sumber daya alamnya, tetapi tergantung kualitas sumber daya manusianya. Kalau sistem rekrutmen di pemerintahan itu dengan atas dasar like and dislike atau atas dasar kepentingan politik, maka apa yang dicita-citakan bangsa ini tidak akan tercapai. Itu kira-kira seperti itu. Artinya bahwa rekrutmen ASN harus betul-betul profesional dan kemudian tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi Prof tadi juga menyampaikan juga bahwa rekrutmen itu selalu menjadi masalah. Sampai sekarang ini kan terjadi, ya. Bagaimana tadi Prof juga menyinggung pergantian eselon itu tanpa melalui mekanisme. Ini terjadi di mitra kerja kami juga ada. Bahkan orang yang profesional di situ sudah meniti karirnya selama sekian tahun, sekian puluh tahun, dan kemudian diganti oleh karena teman mereka. Kemudian juga ada yang diganti karena satu kolega partai. Ini nggak boleh. Nah, oleh karena itu, kalau ASN nanti direvisi, Pak Yul, pesan saya, totalitas saja kita bongkar, bahwa kita ini harus memikirkan ke depan, kita sebagai anggota DPR harus berjiwa besar sebagai negarawan, harus berani tampil untuk memperbaiki sistem-sistem yang bengkok-bengkok kita luruskan. Demikian. Aku minta izin ya, udah di WA dari balik. Ya Pak Gus, ya kita izinkan Pak Firman ya, forum semua ya Pak Firman duluan ya. Ya, makasih Pak Firman. Terima kasih banyak atas undangannya Pak Firman. Ya. Kita lanjutkan ke Profesor Agus. Silakan Pak merespon teman-teman. Ada tadi 4 penanya. Ya, saya ingin merespon soal chemistry ini yang selalu digunakan oleh para bupati, gubernur, dan juga menteri. Dalam sistem merit saya kira ukurannya adalah kompetensi, kemudian kinerja, dan integritas. Kalau orang sudah punya kompetensi, kemudian sudah berkinerja baik, dan tidak ada catatan pelanggaran, terus kurang apa? Ya itulah yang terbaik yang harus dipilih. Memang kemarin dengan seleksi terbuka, itu ada peluang 3 besar. Nah, dalam sistem merit yang berbasis pada manajemen talenta, nanti mestinya yang nomor 1 di dalam sistem itulah yang akan jadi. Tapi masih ada juga beberapa daerah yang mengatakan dalam manajemen talenta minta 3 besar untuk dicari chemistry-nya. Ini kan cuman dalih untuk mencari ya temannya sendiri, saudaranya sendiri dan sebagainya. Mestinya ya kalau seperti di sekolah itu, orang yang nilai terbaik itu yang berhak dapat beasiswa. Bukan dipilih lagi 1, 2, 3. Karena itu sudah memenuhi syarat semua. Soal chemistry itu saya tanya misalnya, kalau gubernur mau milih seorang sekda, dia nyari chemistry. Memangnya chemistry itu hanya urusan gubernur dengan sekda. Bisa saja itu punya chemistry, tetapi ketika sekdanya tidak punya chemistry ke bawah, dengan para kepala dinas, dengan ASN-ASN yang lain, terus gimana gitu? Ketika ini nggak jelas, maka sebenarnya chemistry dihapus. Akan diganti ya cukup tadi. Dengan kompetensi, dengan kinerja, dengan integritas. Sudah cukup itu. Toh dia selama ini kerjanya baik. Selama ini kompeten. Selama ini tidak punya masalah dengan integritasnya. Ya pasti dia akan dipilih dimanapun, akan mampu kerja dengan siapapun. Itu poinnya saya kira yang harus kita perjuangkan. Memang selama ini juga seleksi terbuka itu belum sempurna, tapi itu yang harus kita sempurnakan. Kan juga ada masalah PPK-nya sendiri masih bawa-bawa orang. Ini tim suksesnya dibawa agar kemudian bisa dipilih, itu masih masalah itu. Kemudian panselnya, para profesor pun masih bisa diatur-atur agar memasukkan 3 besar si A, si B, si C, agar kemudian nanti PPK itu bisa milih bebas. Kalau teman-teman pansel itu juga independen, saya kira juga akan memilihkan yang terbaik. Kemudian juga assessment center, kadang-kadang juga belum profesional, masih ada yang bisa diatur.
Nah, bukan berarti kemudian seleksi terbuka itu dihapus, tetapi diperbaiki. Ini yang seringkali kemudian hanya karena kasus-kasus kecil, ya ada tikus tapi lumbungnya yang dibakar. Ya cari aja tikusnya gitu loh. Cara berpikir yang seperti ini yang seringkali mengacaukan negara ini. Masalah kecil kasus-kasus, kemudian sistemnya yang dihancurkan. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Profesor Agus. Ini pemungkas Pak Zulfikar, silakan. Terima kasih Bang Zulfas. Prof. Agus Pramusinto waktu kepala KSN itu mitra kerja kita. Tapi karena senior saya, ya saya banyak belajar sama beliau. Tunggal kampus. Ya. Waktu saya di Komisi 2, Prof. Agus Pramusinto tahulah sikap saya bagaimana terhadap perubahan Undang-Undang ASN itu. Ya, makasih Pak Zul. Jadi, siapa tadi? Dua ini ya, Bung Yayat sama Ari ya. Bung Yayat saya nggak tahu persis ya, apa sih istilahnya itu, maksud gitu lah ya, maksud Undang-Undang ASN ini dirubah lagi gitu. Ya. Justru karena kami tidak tahu itulah waktu itu kita minta agar ada yang bisa memberikan paparan. Nah tentu di DPR ini salah satu unit yang bisa memberikan paparan itu adalah yang biasa digunakan oleh alat kelengkapan dewan untuk menyusun naskah akademik ya dan rancangan undang-undang. Dalam hal ini Badan Keahlian DPR. Nah, dari paparan yang dikeluarkan itulah baru kita mengetahui dengan jelas tuh, oh ini tuh arah dari perubahan undang-undang ASN itu ya, sehingga ketika kita tahu itulah maka Komisi 2 punya sikap nih waktu itu ya. Nah, kita minta agar BKD mengkaji kembali gitu, dengan mengundang banyak stakeholder lagi gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Firman, kita selaku pembentuk undang-undang agak ingin ke depannya itu ketika kita mau menghadirkan undang-undang, mau menghadirkan perubahan undang-undang, kita punya pijakan yang kuat gitu dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis. Nah, kita melihat waktu itu belum punya. Nah, jadi saya nggak tahu maksud sesungguhnya itu ya. Paling kami dari Komisi 2 terutama saya hanya meraba-raba saja. Ya, salah satu atau salah dua rabaan kita adalah untuk sinkronisasi kebijakan dan program. Ya, bisa jadi kan? Itu. Karena salah satu yang menjadi jadi masalah kita kan soal itu, soal kesinkronan antara kebijakan program kegiatan di pusat dengan di daerah, walaupun belum tentu juga solusinya itu ketika kita sudah tahu masalahnya. Yang salah duanya perabaan kita itu selain soal sinkronisasi ya, mungkin bisa juga efektivitas gitu ya, aktivitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan program bagian. Di luar itu kami nggak bisa meraba-raba lagi. Nah, sekali lagi karena menurut kami dari penjelasan BKD itu arahnya ke sana ya, dan kita nilai itu belum punya pijakan yang kuat, bahkan terkesan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, kita mintalah BKD untuk mengkaji kembali. Nah, gitu Mas Yayat ya, Mas Yayat lalu ini Gifari. Sebenarnya di peraturan DPR RI itu ada peraturan tentang pencabutan kembali, ada sebenarnya kan. Boleh bisa gitu ya, sebuah rancangan undang-undang baik baru maupun perubahan itu ditarik dari daftar prolegnas, bisa baik dari daftar prolegnas prioritas maupun dari daftar prolegnas yang 5 tahun bisa. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya lah
Yang jelas perubahan undang-undang ASN ini masih kita kembalikan di Badan Keahlian DPR untuk mereka memperdalam kembali gitu ya. Gitu. Ya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.